Sebagian dana asing yang hengkang dari pasar modal dan surat utang Indonesia serta terkait dampak dari suku bunga acuan Bank Indonesia yang semakin tinggi, langsung saja kita akan tanyakan lebih jauh seperti apa keadaannya kepada Antony Kristanto, Chief Executive Officer PT KGI Sekuritas Indonesia yang sudah bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pak Antony, apa kabar? Baik, Bu Aneka. Baik, Pak Antony, kalau kita melihat Bank Indonesia ini kembali menaikkan suku bunganya, bahkan sudah mencapai 6% saat ini, seperti apa ini mempengaruhi minat investasi di pasar modal? Kalau kita lihat itu sekarang di pasar modal kita kontribusi daripada retail ini kan cukup besar dan menurut saya memang minat daripada investor retail itu masih cukup besar terhadap pasar modal kita. Walaupun memang kalau kita lihat bahwa dana asing pasti akan hengkang ya dengan adanya kemungkinan bahwa Fed itu akan menaikkan suku bunga lebih lanjut, itu tentu akan menarik dana-dana itu kembali ke paman saham gitu. Nah ini yang mungkin akan membuat market itu sedikit sideways karena ada ekspektasi dari pasar dalam negeri, tetapi tidak didukung dengan dari luar negeri, gitu. Sehingga tentu market itu akan sangat bergejolak, gitu ya. Baik, seberapa besar dana asing yang hengkang ini dibandingkan dengan pertumbuhan retail yang masuk? Apakah menurut Anda ini sebanding atau sebenarnya ini defisit yang cukup dalam? Pasti tidak mungkin dana dalam negeri tidak mungkin bisa menahan daripada hengkangnya dana asing itu ya, gitu. Dan itu memang yang harus dipahami. Kalau kita lihat kondisi pasar sekarang ini, retail sangat dynamic sekali. Jadi mereka hanya mungkin trading ya, gitu. Baik, artinya untuk investasi jangka menengah dan jangka panjang ini ada potensi untuk terus melemah. Oh iya, pasti. Baik. Anda lihat berapa lama jangka waktunya? Terutama kita akan memasuki tahun politik, apakah di tahun politik ini artinya pasar modal kita ini mungkin akan terkoreksi cukup dalam? Ya, kalau kita melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, selalu memang menjelang pemilu itu market akan sedikit terkoreksi ya, karena wait and see. Kemudian akan setelah muncul hasil daripada pemilu, biasanya market itu naik. Cuman yang kita harus antisipasi saat ini adalah perkembangan daripada geopolitik. Dengan adanya Hamas dan Israel, kita harapkan itu secepatnya terselesaikan, tidak meluas. Nah, kemudian dari Amerika juga Fed-nya juga sudah mungkin merasa cukup untuk tidak menaikkan suku bunga lebih lanjut lagi. Nah, itu mungkin sangat kondusif bagi kita. Gitu. Baik, di saat sekarang ini, artinya di bulan Oktober 2023, apakah sudah mulai terlihat adanya perlambatan itu? Kalau saat ini sih saya melihat antusiasme dari retail itu masih cukup besar. Tetapi balik lagi saya bilang bahwa mereka lebih cenderung trading. Jadi lebih short term trading daripada long term trading. Gitu. Yang pasti long term trading, long term investor akan menunggu saat yang tepat untuk mereka masuk. Gitu ya. Baik, bagaimana dengan surat utang? Kalau kita berkaca 1 bulan ke belakang, ini dana yang keluar dari surat utang kita sudah sangat signifikan begitu. Apakah menurut Anda ini mungkin akan terus berlanjut hingga akhir tahun? Saya rasa akan terus berlanjut malah sampai tahun depan. Kalau situasi terutama kondisi geopolitik ya, yang semakin meluas gitu ya. Baik, dan kapan mungkin baru terlihat akan terjadi pembalikan arah? Kita harus masih menunggu daripada kondisi ekonomi di Amerika. Menurut saya sih pada saat satu titik nanti tentu ekonomi US tidak akan bisa sustain juga dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini terlihat dari statement dari pemilik Tesla ya. Mereka juga sudah menyatakan akan mengurangi produksi untuk tahun depan. Jadi mereka sudah melihat, mengantisipasi bahwa pembelian otomotif akan berkurang dengan adanya tingkat suku bunga yang semakin tinggi gitu. Nah itu akan pasti berdampak secara meluas ke sektor-sektor konsumsi lainnya gitu. Baik, ekspektasi Anda sendiri terhadap suku bunga The Fed ini seperti apa? Karena kalau berdasarkan dari pidato Ketua The Fed kemarin ini terlihat ada sinyal sedikit dovish begitu. Tapi apakah Anda masih mengharapkan mungkin di bulan November ini mungkin akan tetap dipertahankan? Untuk sementara mereka saya lihat mungkin akan mencoba mempertahankan, tapi tergantung kepada tingkat inflasi lebih lanjut, di mana ini akan sangat tergantung kepada harga daripada harga minyak dunia gitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwa tadi kondisi di Timur Tengah yang semakin memanas, apalagi ini masuk ke winter, tentu harga minyak
pasti akan naik. Nah ini akan mendorong inflasi di Amerika mungkin tidak akan turun seperti yang diharapkan. Nah saya melihat mungkin Fed akan masih menaikkan suku bunga walaupun mungkin slightly, tapi ya mereka akan cenderung wait and see melihat situasi ini. Kapan waktunya, Pak? Wah, cukup menarik ini ya waktunya. Mereka akan melihat, saya rasa mereka juga sekarang melihat kondisi daripada pasar. Karena sampai saat ini ekonomi Amerika masih tetap sangat hot gitu ya. Baik, artinya Anda menilai sebenarnya The Fed ini untuk bisa mencapai peak suku bunganya ini masih belum terlihat jelas begitu? Belum terlihat Akhirnya jelas. mungkin lebih lama lagi dari 2024? Kalau lebih lama dari 2024 saya rasa enggak. Saya melihat mungkin peaknya akan terjadi di 2024 menurut saya. Di 2024, artinya mungkin masih akan ada beberapa kenaikan lagi? Iya, saya melihatnya seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan surat utang kita? Kalau ternyata The Fed ini masih akan menaikkan beberapa kali lagi seperti yang Bapak katakan. Ini juga Bank Indonesia sebenarnya sudah menaikkan begitu? Ya, Bank Indonesia sudah menaikkan mau nggak mau ya. Kalau kita juga harus mengacu kepada Fed rate gitu. Tetapi saya melihat bahwa Bank Indonesia sudah cukup baik sampai hari ini untuk bisa mempertahankan dengan suku bunga yang seperti saat ini, ya, di mana tidak menimbulkan banyak gejolak dan ekonomi masih bisa sustain. Jadi kalau kita bisa membaca situasi bahwa terjadi decoupling, artinya bahwa apapun yang terjadi di Amerika, hopefully tidak berdampak ke Indonesia, dan BI mempertahankan tingkat suku bunga tertentu yang masih kondusif bagi dunia industri, itu saya rasa mungkin akan membuat ekonomi kita tetap bertumbuh dengan kerangka bunga acuan yang masih affordable gitu. Baik, tapi kalaupun itu terjadi, seperti apa ini akan mempengaruhi investasi di dalam negeri begitu, baik di IHSG ataupun di surat utang? Kalau surat hutang dengan tingkat suku bunga itu tentu pasti investor akan mengalihkan ya sebagian daripada investasi mereka ke ke surat hutang, apalagi yang diterbitkan oleh pemerintah dengan yield yang begitu menarik gitu ya, udah pasti mereka akan shift gitu. Tetapi jangan lupa bahwa di market kita ini ada kalau saya boleh bilang itu ada spekulator juga gitu yang masih mengharapkan bahwa yield daripada atau imbal hasil dari perdagangan di bursa itu masih lebih menarik. Kita melihat bahwa tren daripada IPO ini masih belum turun gitu. Minat IPO itu minat dari investor untuk membeli saham IPO itu masih cukup besar. Baik, meskipun kita lihat sudah banyak sekali IPO di tahun ini sebenarnya, tapi nilai level IHSG sampai saat ini sampai 7.000 pun belum stabil, Pak. Masih di 6.800, 6.900. Padahal di awal tahun kita lihat banyak yang juga mengharapkan IHSG di akhir tahun ini bisa mencapai 7.600. Sekarang tinggal 2 bulan lagi waktunya. Menurut Anda ini bisa mencapai level tersebut atau sudah mulai ada revisi ke bawah? Oke, kalau di IHSG ini jangan salah, memang ada kontribusi yang cukup besar dari perusahaan teknologi yang mungkin sampai saat ini masih struggling untuk bisa memperbaiki performance daripada perusahaannya gitu, yang cukup memberikan kontribusi besar terhadap IHSG kita. Tapi kalau kita overall lihat daripada perusahaan-perusahaan yang ada, saya melihat bahwa pertumbuhan itu masih terjadi. Hanya memang tadi yang seperti saya bilang bahwa kalau hanya mengandalkan dana-dana dalam negeri atau dari retail, itu tentu tidak akan sustain pasar itu. Pasar itu akan terjadi up and down dan cenderung lebih sideways karena perlu support daripada dana-dana asing itu untuk masuk ke pasar kita untuk bisa membuat market itu lebih menarik gitu ya. Baik, kalau analisa Anda melihat dari pergerakan pasar, terutama IHSG dalam hal ini, apakah level ini sudah berada di bottom saat ini, artinya waktu yang baik untuk melakukan akumulasi, atau lebih baik wait and see dulu? Saya rasa masih wait and see. Kita harus melihat Fed itu untuk mencapai peaknya gitu, dan pada saat itu kita akan melihat mungkin sudah akan terjadi pembalikan polusi untuk tidak akan menaikkan suku bunga lagi gitu. Baik, tapi kalau di tahun ini sendiri sebenarnya kan akan banyak sentimen yang menarik begitu, terutama di saat ini kita melihat kita akan memasuki rilis kinerja, lalu biasanya juga di akhir tahun nanti ada window dressing begitu. Apakah ini bisa mendongkrak IHSG ke level yang tinggi? Artinya di saat ini di 6.800, kalau memang jangka waktu investasinya sampai di akhir tahun, apakah ini adalah waktu yang tepat? Kalau saya sebagai investor, saya akan bottom fishing ya, tetap. Jadi cenderung adalah tidak bersifat agresif, tetapi lebih bersifat adalah bottom fishing dan memilih saham-saham yang lebih sifatnya mungkin
revenue stock atau memberikan dividen yang cukup menarik gitu. Nah, banyak BUMN kita yang memberikan dividen yang menarik ya gitu.